Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat siang nih buat teman-teman yang waktu Indonesia bagian barat dan selamat menjelang sore buat teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian tengah. Sorry banget telat untuk live kali ini. Karena ada sesuatu dan lain hal untuk Kak Uso mungkin nanti akan menyusul karena ada kegiatan atau nanti bisa kita tunda lain waktu juga ya. Tapi sementara ini kita bakal ngobrol sama aku tentang sesuai judulnya kita butuh jeda. Kita bakal bahas tentang kebutuhan diri kita itu apa, terus juga seberapa penting sih kita untuk memenuhi kebutuhan diri dan kenapa harus sih gitu ya yang namanya kebutuhan diri ini dipenuhi gitu. Nah, sebelumnya buat kamu-kamu semua yang nanti nggak selesai nonton ini, kamu bisa nonton rerunnya di Reels video aku atau juga bisa visit ke YouTube aku Desi Faurina. Nanti aku akan kasih linknya setelah tayangan ini selesai. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga punya pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar atau di kolom pertanyaan ya. Hari ini seperti biasa kita seperti Rabu minggu kemarin kita akan live mengenal tentang rangkul dan juga membahas tentang kebutuhan jedanya. Nah, Kak Uswah juga udah ada nih di live. Sebentar kita coba terima dulu permintaan Kak Uswah untuk bergabung. Nah, halo Kakak. Halo Kak Desi. Iya, selamat apa nih? Makassar waktu Indonesia bagian tengah juga ya, sama ya? Iya, sama-sama Kak. Oke, Kak Usul, Kak lagi aman ya? Lagi di luar ya? Atau lagi gimana? Ada kesibukan atau gimana nih? Di rumah Kak, ya ampun aku tadi Oke, lagi nidurin sih bocil-bocil. oke, siap-siap. Nah, ini nih, temanya pas banget nih. Kenapa aku nodongnya sama Kak Uswa gitu ya, nanya tentang, Kak, bisa nggak nih kita bahas tentang masalah kita butuh, orang tua butuh jeda nih. Sebenarnya soal judul aslinya orang tua butuh jeda. Tapi kita juga bisa bahas ini sama teman-teman yang mungkin masih sendiri juga, masih single juga gitu ya. Karena setiap dari kita itu kan perlu butuh tarik nafas dulu ke belakang gitu ya. Istirahat sebentar di tengah banyak hiruk pikuk dan juga di tengah banyak peran tentunya. Nah, em, Kak Uswah nih kan punya banyak peran nih sebagai anak, sebagai ibu, istri juga, dan masih banyak lagi kegiatan sosial lainnya nih ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, teman-teman nih mungkin juga pengen kenalan sama Kak Uswah nih. Selain dirangkul, Kak Uswah itu siapa? Terus kegiatan sehari-harinya ngapain dan sekarang kira-kira nggak lagi sibuk ngapain aja gitu. Silahkan ya usah kenalan dulu karena kalau dirangkul kan tak kenal maka tak sayang. Ya itu mah soal peribahasa lama ya. Kalau di kita wajib kenalan di awal dulu. Ayo Kak, silahkan. Oke, makasih Kak Desi. Wah, Kak Desi seger banget ya. Kayak habis sahur. Padahal udah siang-siang kalau aku moodnya lagi mood Mm-mm. bertahan ya. Iya, jadi dicurigai ya apa aku udah motel duluan nih. Iya, jadi Oke Kak, silahkan Kak. jangan habis makan siang ini ya. Atau terlalu banyak icip-icip. Oke, Bener-bener. makasih Kak Desi semangatnya sampai nular sampai di sini Kak. Jadi aku ibu dari dua anak. Anakku tuh masih balita Kak, batita makan. Anak pertamaku tuh 3 tahun, terus anak keduaku tuh 7 bulan. Jadi cukup ini ya, masih ketergantungan terhadapku tuh masih tinggi banget gitu kan. Nah, terus aktivitas di selain menjadi ibu gitu ya, ibu istri gitu dan saat ini juga aktif di Rangkul untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Nah, terus aku freelance learning facilitator gitu Kak. Tapi kerjaku tuh by project gitu. Nah, sejak punya anak itu aku emang memutuskan untuk kerjanya itu yang 100% online gitu. Kalau 100% online dan
memungkinkan waktunya aku ambil, tapi kalau misalnya harus ada offline atau offsite, sekarang banyak yang hybrid gitu, berarti belum bisa gitu sih Kak. Itu mungkin dealingku gitu ya, ketika punya anak gitu Kak. Oke. Dan tadi lupa kesebut juga Kak Uswa itu dari sama kayak aku Rangkul Kalsul Mal sama kayak Kak Ami juga ada Kak Ami, hai Kak Iya, Ami iya. dan Kak teman-teman yang lain. Halo. Lupa disebutin kalau Kak Ami lagi Kak Uswa dari Makassar ya Kak. Iya betul, aku rangkul Oke. Makassar. Nah, sekarang di Makassar war takjil juga nggak sih? War takjil, aku kemarin baru kayak keluar yang untuk ini baru satu kali gitu ya. Oke. Selebihnya di rumah, Iya, di iya rumah benar. nyiapin sendiri gitu Kak. Tapi Karena kayak lumayan cukup kan. Oh, rempong sih bawa dua anak terus cari-cari ini. ih, kebayang sih, karena aku juga kan ibu dari dua anak ya, tapi bedanya sekarang aku udah sedikit bernafas lega karena anak aku udah usia 7 dan 12 tahun gitu. Jadi kayak ngebayangin Kak Usol tuh kayak masa-masa, kembali kayak ke masa-masa ibu gendongan ya Kak ya. Ya, Kadang-kadang merindukan, tapi pas ingat momen itu tuh kadang-kadang suka tarik nafas kayak capek ya gitu kayak ini kapan besar gitu ayo ya, dong gitu. Biar kita bisa rangkulan bareng gitu ya kak ya kurang ya, lebihnya tapi keren sih masih bisa ngerjain freelance juga dan aku juga pada saat usia anak masih kecil-kecil gitu juga memilih untuk freelance di rumah juga karena alhamdulillahnya ya dengan teknologi sekarang ini gitu kita semua sebagai ibu itu bisa berdaya dengan kerja dari rumah gitu terus Kak Usul juga senang nulis juga gitu ya Kak ya sama kayak aku juga senang cerita gitu jadi kita bisa lah ya ngambil-ngambil icip-icip uang freelance menulis ya Kak ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi buat para ibu-ibu rumah tangga nih yang masih bingung sedikit tips di luar ini juga yang mungkin bisa bantu kamu buat lebih produktif, kamu bisa cari pekerjaan freelance yang bisa dikerjain dari rumah secara mobile gitu. Jadi tidak terikat waktu dan juga ya WFH lah ya istilahnya gitu. Mungkin terikat deadline ya Kak ya, yang dikejar terikat deadline dan deadline betul. revisi gitu. Cuman ya kita jadi punya pemasukan mandiri juga gitu ya Kak Iya, Uswa. betul betul Kak. Oke, Sama kayak bisa untuk me time juga gitu kan. benar, benar-benar. Sebenarnya Dan sepertinya apa ya, Kak Uswah ini mirip juga kayak aku, me time-nya itu tuh kayaknya nyari kesibukan yang bisa apa mengatur ya, eh, diri. benar, aktualisasi diri gitu. Jadi, kayaknya mirip-mirip dan sekarang lagi di fase yang aku lihat kayaknya wah luar biasa banget ibu ini gitu ya dengan dua anak eh, toddler ya dengan satu bayi satu toddler dan dua satu Satu balita bayi. satu bayi nah ya. Nah, itu masih bisa aktif berkomunitas, terus juga aktif kerja gitu, freelance juga dan masih bisa ngurusin rumah tangga juga gitu. Ya walaupun kita tahu pasti nafasnya kadang-kadang suka ngap. Karena pembahasan kita adalah tentang kita butuh jeda hari ini, aku pengen nanya sama Kak Uswah nih, gimana sih cara untuk bisa apa ya istilahnya mencari cara jeda di tengah banyak kesibukan ini gitu karena pasti banyak teman-teman di luar sana entah yang single juga gitu ya di tengah banyak tuntutan di tengah banyak peran sebagai anak sebagai pencari nafkah untuk diri sendiri gitu buat yang para single nih ya terus di tengah banyak masalah pribadi yang nggak kadang-kadang nggak bisa kita ceritain sama keluarga gitu gimana sih kalau Kak Uswa sendiri gitu ya bersamai dengan kegiatan terus anak yang wah aku kayaknya di usia yang Nempel terus. bener Nempel terus kan tuh. anak ini Ini nempel gimana? terus. Gimana Kak Usul kasih tips dan triknya nih? Cerita dulu mungkin refleksi bareng kita di sini biar kita bisa dapat pencerahan. Oke. Jadi pas awalnya tuh cukup ini ya Kak, keteteran ya kata orang Jawa itu cukup kewalahan gitu. Sebenarnya pas kayak awal punya
punya anak satu ya, itu tuh dulu kayak belum sadar gitu ya terkait kebutuhan diri gitu. Saya awal-awal menjadi orang tua tuh masih tipikal orang tua yang apa ya menyebutnya mengorbankan dirinya untuk anaknya ya, yang selalu siap sedia berada di samping anak gitu. Aku nggak mandi nggak apa-apa, yang penting aku bisa memenuhi kebutuhan anakku gitu. Nah, tapi sebenarnya pas dilihat-lihat itu kok ternyata kayak gitu tuh juga ternyata nggak bagus juga ya, karena efeknya itu aku kayak jadi apa ya cemburu gitu sih, lebih cemburu ke suamiku gitu ya. Kamu enak gitu loh, kamu punya aktivitas di luar gitu, kamu nggak ditempelin anak 24 jam. Terus kayak punya waktu untuk apa ya diri sendiri gitu. Nah ternyata pas ketemu sama Rangkul itu jadi tahu gitu ya kalau ternyata diri kita itu ada hal-hal kebutuhan diri yang harus terpenuhi gitu. Kalau di Rangkul kan kita sama-sama percaya kalau kebutuhan diri kita terpenuhi maka kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya, kebutuhan anak, kebutuhan suami gitu. Nah, itu Kak Desi yang apa titik awalnya gitu ya. Karena kayak ternyata kalau aku pernah juga kan kayak di posisi aku nggak ngambil kerjaan gitu. Dulu sempat gitu pas hamil itu aku pernah memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga yang full time, nggak ada aktivitas di luar gitu, karena kondisiku waktu itu tuh aku harus bed rest gitu Kak. Jadi aku dulu hamil terus keguguran. Nah, keguguran itu waktu kerjaku tuh dulu onsite yang kerja lapangan gitu kan, harus mobile gitu. Nah, di pekerjaan itu karena aku keguguran jadi diminta untuk suami resign dulu gitu. Terus kita coba ikhtiar gitu ya untuk anak gitu. Nah pas itu tuh pernah aku nggak kerja sama sekali. Ternyata juga nggak enak ya kalau 100% waktunya luang gitu. Jadi emang harus dipenuhi kebutuhan kita gitu ya. Kalau di keluarga kita itu kita ada setidaknya 4 hal ya yang harus dipenuhi. Yang pertama itu terkait asupan, makanan, gizi cukup apa enggak gitu. Dan ini tuh emang kayak pola makan tuh ternyata pas nggak tahu ya apakah umurnya emang udah menuntut untuk pola makan yang sehat. Dulu kalau pas apa tuh kayak waktu dulu sebelum punya anak itu nggak begitu memperhatikan ya apa yang dimakan, tapi kalau sekarang itu emang benar-benar memperhatikan apakah aku kebanyakan makan yang berminyak gitu ya atau makanan-makanan pabrik. Nah untungnya pas aku punya anak ini jadi lebih aware lagi terhadap asupan ya makanan gitu, karena kayak lagi ikhtiar sebisa mungkin untuk mengurangi makanan yang pabrikan gitu. Jadi itu lebih kayak sadar gitu sih, kayak ngerasa dirinya juga aku lebih sehat gitu ya, staminanya lebih oke gitu. Terus yang kedua itu yang terkait istirahat ya Kak. Ternyata banyak istirahat itu aku bikin aku tantrum, kurang istirahat juga bikin aku tantrum. Kayak kebanyakan atau kurang gitu kan, apalagi kayak 2 anak itu cukup menantang. Kayak aku bisa punya dengan waktuku dengan apa ya, aku punya lebih banyak waktu untuk diriku itu kalau misalnya aku bisa konsisten bangun pagi hari gitu ya, subuh gitu. Kalau aku telat bangun tuh rasanya kayak uring-uringan sama diri sendiri gitu, karena kalau pas pagi itu bisa ngelakuin banyak banyak hal gitu kan. Terus apa ya, terus yang ketiga terkait apa ya, interaksi sama orang lain. Terus apa ya, kebutuhan untuk aktualisasi diri itu ternyata penting banget sih. Kalau aku ini kerasa banget gitu, kalau aku kayak nggak ada ruang untuk aktualisasi itu kayak ngebuat aku kurang percaya diri juga gitu, minder gitu sama apa
minder minder terus banyak irinya sama pasangan itu yang menurutku kayaknya juga kurang sehat gitu sih Kak. Itu mungkin itu dulu Benar banget. Kak Desi. Benar, wah ini banyak sekali sih ya yang relate juga di aku sebagai ibu gitu dan sebagai personal juga gitu. Kadang-kadang gitu ya, tadi dibahas sama Kak Uswa, kadang-kadang saat kita muda dulu gitu ya, karena kita dulu muda, kayaknya aktif banget gitu. Kadang-kadang pengen memimpikan saat-saat dimana kayaknya kerja tuh enak deh ya gitu, hongkong-hongkong Iya di iya. rumah aja. Kan seru deh, pengen deh punya pasangan yang bisa nemenin kita dan membolehkan kita untuk cuman kayaknya di rumah aja oke nih gitu ya Iya. kan Kak. Tapi ternyata Kak Uswa dan aku pribadi juga sedikit refleksi juga dari aku, em, fase dari pergantian aku gak kerja terus tiba-tiba ikut suami dan harus dari kerja nggak kerja itu tuh awal-awal seru sih ya Kak, enak ya Iya kan ya Kak benar. gitu. Maaf ya Kak Setelah aku ganggu. sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh kayak capek juga ya, ngapain ya? Kok kayaknya dari sisi aktualisasi dirinya juga kayak mempertanyakan value diri kita jadi sepertinya goyah ini gitu. Terus kayak segi penghasilan secara pribadi itu jadi kayak aduh gimana nih gitu ya, kayaknya butuh pemasukan sendiri karena biasa pegang uang sendiri juga gitu. Akhirnya cari cara juga kayak Kak Uswah tadi harus gimana ya gitu. Oh ternyata ya salah satunya ikut komunitas juga. Terus kalau aku kan belajar sedikit demi sedikit jualan gitu. Dan tadi juga aku poin juga kalau ternyata nih pada saat kita jadi istri gitu ya, kecemburuan yang sensitif itu nggak cuma sama orang di luar gitu ya, kan sama orang ketiga gitu. Itu mah amit-amit nauzubillah min dzalik ya, tapi internal pun ternyata bisa bikin kecemburuan gitu. Sesimpel kayak em, cemburu cara mengurus buah hati gitu nih ya kayak kayak kamu sih enak nih bisa Iya. keluar rumah gitu nggak ditempelin anak, capek loh aku ini gitu ya. Iya Dan iya iya. mungkin juga ini bisa dirasakan sama teman-teman yang single juga kali ya kak ya, bahwa kadang-kadang nih mereka juga sering melupakan kebutuhan diri yang paling penting gitu, karena kan kebutuhan diri itu kan ada macam-macam tahapan gitu ya, apalagi menurut ilmu psikologi itu kan nggak cuman masalah aktualisasi diri yang kita bahas di awal tadi, tapi yang paling dasar itu tuh adalah kebutuhan fisiologisnya gitu, kebutuhan makan yang asupannya sehat gitu dan tepat waktu paling penting. Sementara gitu ya, kayaknya apalagi para teman-teman yang mungkin baru masuk dunia kerja gitu kayak hektik nih ngatur waktu gimana nih gitu ya, sama sementara single belum lagi anak kos gitu ya kak ya, anak kos juga nggak ada yang masakin gitu, nyari makan susah gitu, belum lagi duit pas-pasan. Nah itu mungkin jadi kayak milih-milih makanan yang ya nanti aja lah. Mungkin ada juga teman-teman yang sarapan paginya di double sama makan siangnya gitu, Iya. padahal ternyata iya kan. Dan kita sebagai ibu juga kadang-kadang suka kayak gitu ya kak ya, ya Iya udah iya. sih ya nyempil-nyempil ngabisin makanan si anak gitu karena saya mubazir, udah berasa kenyang gitu minum teh segelas atau kopi segelas gitu, ya udahlah makan seadanya dulu nanti pas siang makan bener gitu. Padahal pas makan bener pun nyuapin anak nanti juga ya nggak bener juga gitu, padahal hal-hal seperti itu jadi kayak harus diperhatikan betul gitu. Dan kebutuhan diri itu tuh kesannya kayak sepele, cuman kebutuhan dasarnya dulu aja Iya dipenuhin, makan, iya. istirahat, Istirahat. tapi itu yang paling susah. Iya. Apalagi kayak Kak Uswah nih sekarang, masih bangun malam nggak sih Kak? Kan masih asik juga ya. Iya. Masih Kak. Nah, itu gimana tuh gitu? Selain Kak Uswah kan kalau sekarang nih kita ngobrol kayak gini kan, kalau aku sih buat aku ini kebutuhan diri juga karena aktualisasi diri kan gitu. Secara secara ibu-ibu banci tampil ini kan suka banget menghabiskan 20.000 kata dengan cara yang lebih positif ya tanpa Lebih harus positif ngomel ya. gitu. Daripada ngomelin anaknya atau Padahal emang suaminya. udah pengen tampil aja, jadi ngajakin teman-teman nyalek-nyalek yuk kak kita live gitu. Nah ini kan kebutuhan
diri aku nih Kak. Kalau Kak Uswa sendiri gitu, apakah sama ini kebutuhan diri juga dan sebagai ibu-ibu asik, ya kan yang ibu-ibu mengasihi yang masih bangun malam, terus mungkin bisa juga kasih tips bocoran karena kita nggak akan bahas tentang nggak sampai ke materi komunikasi efektif ya. Mungkin nanti kita bikin sesi khusus ya lewat Zoom mungkin buat teman-teman. Gimana cara komunikasiin ke teman-teman bahwa bukan ke teman-teman, ke suami gitu, komunikasi sama suami bahwa aku perlu memenuhi kebutuhan diriku untuk aktualisasi diri, tampil bareng Ya, nge-zoom, nge-sesi, jadi fasilitator, kerja freelance, itu kan harus dikomunikasikan gitu. Terus komunikasi sama suami pada saat bangun malam, ya tolong deh kalau misalnya aku lagi asik gitu ya sama anaknya, nanti kamu bagian yang gantiin popok kah misalnya gitu. Nanti gimana tuh sama suami? Dan kenapa menurut Kak Uswah kebutuhan diri itu tuh penting banget gitu? oke. Nah, yang mana dulu nih Kak? Yang mana aja deh ya kayaknya aku jadi pengen tahu semua gitu karena kayaknya PR-nya sama. Gimana nih Kak? Iya, sebenarnya kayak pas kalau sama suamiku tuh kan apa ya harus kalau aku tuh ngomongnya itu harus jelas gitu ya. Kayak misalnya di rumah itu apa aja yang harus dikerjakan gitu kan. Misalnya ada mencuci misalnya ya, mencuci itu tuh harus emang benar-benar dikasih tahu gitu. Kalau misalnya cuma berantakan dan nggak bilang pun kayak kayaknya suamiku tuh nggak tahu apa yang harus dia lakukan gitu jadi emang harus sejelas dan seterang itu butuh bantuannya tuh apa kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya dulu pas kayak transisi antara kerja sama nggak kerja gitu ya, aku lebih kayak aku butuh bantuan gitu. Aku pengennya apa gitu. Jadi kayak soalnya apa dulu kan untungnya gitu ya Kak kerjaanku tuh kan fasilitator ya learning fasilitator memfasilitasi orang mempermudah orang gitu ya jadi pas awal-awal nikah itu kayak punya hal-hal yang idealis gitu ya yang harus di goalnya gimana gitu terus pengen setahun pertama apa aja yang mau dilakukan 2 tahun kayak gitu-gitu Kak. Dulu masih idealis gitu. Tapi yang menjadi kunci itu adalah dilakukan gitu ya, dikatakan gitu. Awalnya aku tuh orangnya silent treatment Kak. Silent treatment banget kalau mau apa gitu aku diem ngambek gitu sampai pas awal-awal kayak nggak ngerti apa yang kamu mau gitu kayak dulu juga ibuku sempat kayak pas aku kuliah itu dulu kalau mau ada keinginan tuh aku nangis nggak bisa mengatakan gitu kan sampai ibuku tuh bingung gitu itu pun ibuku kamu tuh umurnya udah 20 sekian gitu ya kok masih nangis kalau mau minta sesuatu atau apa kayak gitu. Nah, tapi lama-lama pas belajar dirangkul nanti bocorannya Kak Desi akan kasih minggu depan ya mungkin. Nah, kurang lebihnya aku mengutarakan gitu sih Kak apa yang aku katakan. Nah, yang terbaik, yang terpenting adalah Ah, dari setiap apa Kak disambi dulu Kak? Adanya tunggu mau dulu ya, ya? 5 menit lagi ya. Bangun tidur dia biasanya minta nonton dan emang waktu dia nonton Betul. adalah pas bangun tidur. Bener kalau kata Kak Abi tuh udah kode-kode klub. Kode-kode Silent ya. treatment tadi ya. Kalau ini kode-kode Benar juga nih ya. mau ikut Pak gitu. Mau ikut? Mau dadah-dadah? Mau? Mau dadah boleh? Dadah. Halo. Sini jangan pakai baju kamu jangan. Mau dadah juga. Jadi setiap Oke. aku ambil itu pasti kayak aku cerita konsekuensinya apa gitu Kak. Aku bakal mungkin waktuku akan tersita sekian gitu. Berapa jam per harinya itu harus harus kalau suamiku tuh tipikal yang kayak katanya live 2 jam, katanya live 3 jam. Itu memang harus 3 jam. Kalau enggak lu kadang kadang kan aku juga protes yang kamu tuh kerja 8 jam nggak aku ganggu loh gitu kadang. Bener.
Itu malah sebenarnya jadi alarm juga ya, concern untuk aku. Kalau emang mau live-nya 3 jam ya bilang aja 3 jam gitu, kalau mau 2 jam ya 2 jam gitu, karena emang aku ngambil kalau yang apa sekarang pas punya bayi ini jadi ngajarnya ngambil kelasnya yang malam gitu, yang ayahnya udah pulang gitu. Kalau dulu bisa diajak ke kantor ayahnya kak. Kalau siang gitu aku ikut ke kantor ayahnya gitu pas aku jadwal live ngajar eh, ini sama ayahnya gitu. Jadi kalau sekarang dua itu apalagi bayi kayak agak repot gitu. Jadi aku yang ngambil kelas-kelas malam gitu atau pas weekend Oke. gitu kak. Jadi ini ya, suami cukup kooperatif dan sangat bekerja sama gitu ya dalam Iya sangat. membantu istrinya untuk aktualisasi dan memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, ini nih asik nih, adakah bapak-bapak di sini yang nonton ya mungkin nanti ya tayangan ulangnya gitu ya. Atau nanti aku potong aja jadi reels bapak-bapak tolong kalau istrinya pengen memenuhi kebutuhan dirinya dibantu. Iya Kalau betul. kata Dan kalau kata Kak Uswa sekarang udah ngomong, udah nggak silent treatment lagi. Kalau kata Kak Amis sekarang udah no kode-kode club lagi karena iya pasangan betul. kita bukan paranormal ya, nggak cuma sama pasangan, tapi sama ibu juga ya Kak ya. Iya. Sampai orang tua pun juga lebih baik kita juga mengkomunikasikan tentang apa yang kita rasakan gitu. Caranya seperti kayak Kak Uswa bilang tadi, mengutarakan tentang perasaan hari ini yang sedang dirasakan apa, terus pengennya seperti apa, masalahnya apa, itu disampaikan gitu. Agar terjadinya pencerahan sama orang-orang di sekitar kita ngerasain apa gitu loh. Dan ini juga ada tanggapan dari Kak Ami nih Kak. Sambil Kak Usah nemenin dedeknya Iya. dicolek-colek ngobrol dulu sebentar. Ini kata Kak Ami nih, kadang cemburu, tadi ngebahas tentang cemburu sama pasangan ya. Cemburunya itu Cemburu ya. ngerasa aku gini-gini aja, sementara pasangan skillnya udah berkembang dan ternyata kebutuhan aktualisasi diri itu penting banget dipenuhi. Nah ini benar banget nih, aku sedikit menanggapi sambil nunggu Kak Uswah juga menanggapi Kak Ami, jujur banget, aku sempat ngerasain kayak gitu juga gitu di tahun-tahun ke belakang kemarin gitu. Terutama saat COVID ya ternyata waduh banget gitu. Satu keluarga numpuk cuma di rumah doang, terus kita kayak berasa kok useless ya, weh. Padahal udah aktif berkomunitas dan juga udah mulai kenal sosial media dimanfaatkan dengan baik gitu untuk menghabiskan 20.000 kata ini gitu. Tapi kayak merasa kok kayak aku stuck di sini aja gitu ya kayak ngobrol itu semakin ke sini kayak dia semakin ke sana gitu kayak kurang interest aja sama apa yang aku obrolin gak nyambung frekuensinya gitu sampai akhirnya kita pindah ke suatu daerah karena kan aku pejuang nomaden ya sama kayak Kak Ami tuh pejuang nomaden kita pindah-pindah itu sampai akhirnya alhamdulillah pindah ke sebuah daerah yang cukup dekat dengan kota besar yang di mana kita bisa melanjutkan pendidikan gitu dan akhirnya setelah ngobrol kita memutuskan untuk sama-sama lanjut kuliah gitu jadi suami kuliah akunya kuliah dan kebetulan ngambil degree-nya yang sama gitu keilmuannya mirip-mirip lah ya gitu dan alhamdulillahnya setelah itu kan salah satu cara untuk aktualisasi diri ya gitu Durasi ya betul. sama-sama memutuskan untuk upgrade skill ibarat kata gitu Iya. ya jalan kita jadi, dan itu sama kayak Kak Uswah, diomongin, diobrolin tentang konsekuensinya apa, resikonya apa. Ketika ibu-ibu ini ingin mengambil kuliah, artinya kan kerjanya double ya, bapak-bapak juga gitu. Sudahlah dia nyari nafkah, bantuin istri dulu, nggak bantuin, dia maksudnya membersamai istrinya Ngambil di rumah, ngurus peranan anak, di rumah gitu. gitu ya kak. Bener, gitu. Karena penting banget ngambil peran di rumah ya, Kak. Jadi nggak bantuin istri, Nggak bahasanya kalau bantuin. dirangkul, tapi rangkulan gitu ya, rangkulan membersamai keluarga gitu untuk tumbuh bersama. Nah, akhirnya kita sama-sama untuk upgrade skill, upgrade diri dari segi keilmuan gitu. Dan alhamdulillah dia udah selesai duluan. Dan aku sisa masih 1 tahun berjalan gitu ya, kurang lebih. Insya Allah, kita yakin gitu. Kok jadi nggak Tapi yakin akhir kak? dari segi obrolan itu tuh kayak muncul ide-ide baru. Kita akhirnya bikin tim sama-sama untuk buka usaha sama-sama gitu dan obrolannya jadi semakin hari itu kayak solid aja gitu.
gitu. Artinya Karena ada frekuensinya goal-goal yang mau dicapai bareng gitu ya Kak, kayaknya bener ya. Kak. Jadi kayak nyamain frekuensi juga penting banget dan kebutuhan diri terpenuhi itu kan salah satunya adalah bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Yang mana yang paling dekat adalah keluarga sendiri gitu sama kayak suami, ibu, orang tua gitu atau Iya anak-anak betul. gitu. Dan eh, kayak Kak Ami bilang, Kak Uswa bilang tadi, Kak Ami juga bilang bahwa kecemburuan tuh kadang-kadang bisa aja muncul di keluarga kalau nggak dikomunikasikan dan Iya. kecemburuan itu akan makin parah ketika nggak dibicarakan terus kebutuhan diri kitanya nggak terpenuhi ya Kak ya. Nah kalau Kak Jadinya Uswa kayak ini sendiri Kak, kayak Vina ini. Jadinya gimana meledak nih? katanya. Nah, ini baru mau aku tanya ini sama Kak Uswah nih. Aku scroll ke bawah dulu nih setelah nanya. Nah, masih susah mengutarakan, memilih diam, tapi hati mau meledak. Oh my God. Dan setelah meledak biasanya ambil semua. Biasanya Biar ya, biar ya. ambil sampai ke akar-akar. Nah, ini yang mau aku tanyain juga sama Kak Uswah nih. Pernah nggak sih ngerasain ketika kebutuhan diri kita tidak terpenuhi itu tuh kayak gitu tapi rankingnya tuh nggak sama pasangan nggak sama orang rumah nggak sama anak itu tapi sama orang lain misalnya kayak semisal ngantri di luar gitu tapi kitanya jadi kayak judes sama orang gitu loh padahal gara-gara itu bukan karena kesal sama orang cuman emosinya aja lagi nggak oke Iya, gitu itu ya Kak ya. gimana kak? Eh, Kalau di lingkungan luar itu karena apa ya? Aku tuh jadi jarang keluar-keluar rumah gitu kan, Kak. Jadi kondisinya kan aku merantau gitu ya, ikut suami di Makassar ini gitu. Jadi, nah dan suami pun sebenarnya tuh bukan dia kerjanya di Makassar, tapi dia orang Bulukumba gitu, kayak 6 jam gitu kan dari Makassar. Terus kita memilih untuk cari rumah yang dekat di tempat kerja suami gitu. Jadi kayak keluarga yang dekat kakak bersama adik ya. Gini-gini. Udah mulai rebutan. Tapi nggak apa-apa kadang-kadang ya kitanya nggak nyaman karena aku pernah di posisi itu kak kadang nggak nyaman aduh sama teman yang lagi live terus sama yang nonton juga Iya, padahal nggak apa-apa banget nggak loh kak apa-apa karena ya. iya karena inilah kehidupan Kehidupan. kita gitu Iya, benar diterima betul-betul. aja gitu bahwa kayak menormalisasi bahwa kita sekarang sedang punya anak kita sekarang sedang di posisi lagi misalnya galau gundah gulana buat teman-teman yang single nih ya udah terima aja gitu kenapa gitu ya kan makanya ya ayo nggak apa-apa mau anaknya masuk live aku mah oke Nggak aja apa-apa. gitu tenang karena nanti lama-lama anaknya bakal ngerti juga kak kayak Ngerti. anak-anak aku sekarang nih benar mulai dari yang merengek sampai live digagalkan setengah jalan karena anak rewel itu udah pernah terjalani gitu jadi sampai akhirnya mereka udah aku udah pasang live gitu ya udah setting kamera udah mau vlog ya iya atau nggak mau live ya iya oke udah Oke. muncul sebentar-sebentar gitu Tahu. aja jadi kayak mereka akan tahan kerjaan kita juga gitu loh jadi semangat buat kau usah Ya, makasih, makasih Kak. Itu salah satu yang ngebuat aku nyaman banget ya. Di Rangkul itu kayak aku nggak perlu menyimpan anakku, menyimpan karena kayak udah bener kayak sama-sama paham gitu. Nah bener ini tuh udah kayak masa-masa si kecil nih kalau dulu-dulu pas bayi belum begitu paham ya Kak, aware terhadap aku gitu. Nah sekarang itu udah menandai ibunya, jadi udah dia udah mulai merangkak gitu dan tahu kalau ini bundanya. Terus anakku yang 3 tahun ini kan lagi berkembang ya egonya, jadi bener cukup seni lah. bener dan Nih gimana juga Kak? Pertanyaannya Kak tadi Kak Desi. nah ini nih di tengah hektik ini nih di tengah hektik barang bayi dan juga satu anak balita gitu ya pernah nggak sih cranky cranky hebat deh maksudnya emosi marah hebat gitu karena kebutuhan diri kita nggak terpenuhi karena kan pasti capek banget ya gitu karena aku kebayang sih kebayang capeknya mengingat masa-masa itu gitu tapi masa-masa yang kayaknya itu masa-masa kita berjuang sama anak gitu yang kayak anaknya jadi kayak memproses di otak bahwa oh ini cara bersosial mungkin ya kita nggak tahu tapi aku pernah dengar itu gitu anak itu memproses apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar gitu. Nah, Kak Uswa sendiri pernah pernah nggak sih kayak
aku marah banget nih, emosi aku lagi nggak stabil banget ya, aku capek banget gitu, aku capek gitu, pernah nggak yang secapek-capeknya diri gitu karena kebutuhannya nggak terpenuhi. Kalau capek itu kayak pasti ada kan Kak, kayak capek. Tapi kalau sampai kayak yang burn out itu alhamdulillahnya enggak gitu ya Kak. Karena itu tadi sih Kak kayak aku melihat gitu ya, ketika belum punya anak terus anak dua, aku melihat suamiku tuh berkembang juga gitu. Jadi kayak iya kayak mungkin dulu kayak masih harus di ini ya, dibilang gitu atau dipaksa atau apa kayak gitu. Dan sekarang pas kayak punya anak, kalau oh tahu kalau rumahnya misalnya indikasinya kayak misalnya lipatannya numpuk terus cucian apa piring gitu ya, oh tahu gitu kalau misalnya aku lagi capek gitu. Dan kayak gitu emang dia pas dari awal sampai ini tuh nggak pernah yang kayak protes apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau bisa ya dia dia bantuin, biasanya aku aja nanti yang cuci piring gitu, aku aja nanti yang apa gitu. Kayak mungkin itu sekarang itu I love you bentuk lain ya, mending lebih gitu aja daripada dibilang I love you I love you. Benar, benar, aku setuju kalau udah pasangan suami istri itu romantisnya berlipat-lipat ganda ya kak. Aku aja yang bantuin, misalnya sekarang kan yang lagi concern banget itu ngajarin anakku yang pertama bereskan mainan gitu. Nah, Nah biasanya kalau iya. yang aku udah ini gitu, tolong handle dulu Najila gitu, misalnya anak pertamaku gitu. Kalau aku udah kewalahan mending aku mundur aja gitu sih Kak sekarang. Kayaknya cara mengelola yang lebih efektif untuk biar aku nggak meledak, yang bener-bener meledak itu gitu. Atau kalau misalnya karena aku tuh kerjanya di rumah terus ngurus anak di rumah, itu jarang banget keluar gitu. Jadi kalau misalnya pas malam suamiku pulang biasanya makan di luar yuk gitu, itu dia udah paham, oh ya gitu. Dan Itu kayak romantis ya kak. iya kayak ayah udah capek gitu, kayak misalnya ngasih tahu ke anakku gitu, tapi kayaknya bunda bunda butuh keluar gitu. Nah itu kayak udah lebih ngerti gitu sih Kak. Nah aku tuh kayak bersyukur banget karena kayak itu tadi Kak, kayak anugerahnya itu karena kita sama-sama berkembang gitu sih Kak. Itu kayak Iya ngebantu benar. untuk ngurangi burnout gitu. Dan yang paling penting adalah kalau di keluarga kita itu mengelola energi ya Kak. Jadi ada Ya. satu aktivitas yang aku lebih memilih kalau olahraga itu yoga, kayaknya aku lebih relate gitu. Lebih Itu fresh kayak ya kak. jadi melatih ini ya, nafas ya. Apalagi kayak menghadapi tudel yang emosinya emang lagi meledak-meledak gitu gitu. Dia jadi aku juga bisa ngajarin anakku untuk itu Kak, tarik nafas gitu, kalau marah apa gitu tarik nafas gitu. Jadi Benar. Iya exhale ya, inhale, benar. dia dia inget gitu. Karena kayak pas aku hamil itu kan juga ada prenatal gentle juga. Jadi itu yang ngebantu sih Kak untuk ngelola energi kita gitu. Benar, benar, benar banget. Dan kenapa aku bahas ini gitu ya? Karena kayak Kak Uswa tadi cerita gitu, dia dengan bisa memenuhi kebutuhan dirinya dibantu ngobrol sama suami gitu ya, mengutarakan bahwa aku sudah tidak sanggup lagi, kekasihku tolong gitu ya. Nah ini penting banget juga, kenapa? Karena saat kita bisa minta bantuan sama orang lain gitu, kita kita secara nggak langsung jadi kayak ngambil jeda gitu ya kak ya, ngambil jeda, tarik nafas dulu gitu, exhale, inhale dulu gitu, dan ya bisa lah ya istirahat tipis-tipis gitu. Mungkin yang gede sama bapaknya dulu, kita bisa kelonan sama bayi gitu ya kak ya, sambil rebahan gitu. Nah ketika mungkin teman-teman yang lain juga mungkin perlu bantuan sama orang tuanya, ngobrol gitu ya, bahwa ibu aku sedang ingin istirahat, atau sama orang terdekat deh gitu ya, aku sedang butuh misalnya kayak lagi butuh asupan gizi yang bagus nih, kira-kira ngasih tips apa gitu, cari temen yang expert gitu ya, kan bisa minta bantuan itu gitu. Dan kenapa penting banget memenuhi kebutuhan diri gitu ya, salah satunya itu kalau kebutuhan diri kita
tidak terpenuhi, itu kita nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kayak Kak Uswa tadi tuh nggak Iya, bisa tuh betul. ngajarin anaknya untuk exhale, inhale kalau marah tuh. Yang ada malah kitanya kebutuhan dirinya terpenuhi gitu ya. Ikut Kita tuh malah tantrum jadinya ya, Kak, iya ya. kan, emosi ya ini mah jadi kayak nambah masalah lagi gitu ketika anak cranky. Tapi ketika kebutuhan diri kita terpenuhi, anak-anak lagi tantrum, apalagi kan anak-anak usia 2 tahun. Ini 2 tahun ya Kak ya? 2 tahun Tiga ini tuh tahun. kayak masih, oh 3 tahun, masih masa pencarian apa ya, pengenalan tentang dirinya sendiri, terus juga punya Betul. adik di usia kecil itu juga pasti cari perhatian gitu ya Kak ya. Perhatian. Yang mana kalau dia nggak diperhatiin dengan cara manis, dia akan ada aja Ada aja. keunikannya gitu. Keunikannya menguji ibu Iya. tetap tersenyum gitu ya. Kebutuhan diri kita udah terpenuhi, insya Allah nih ya, kita bisa memenuhi kebutuhan diri anak juga, terus memenuhi kebutuhan diri orang-orang sekitar juga gitu. Iya, Ketika betul. mereka ingin misalnya memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berinteraksi, kita bisa istilahnya nemenin mereka lah gitu ya. Kalau kitanya capek, ya boro-boro ngobrol bareng ya, boro-boro berinteraksi. Ya, capek, ya Capek udah. capek kayak gitu. Capek. Terus nih, selain itu juga ya Kak ya, dampak fisik dari tidak memenuhi kebutuhan diri juga sangat-sangat bahaya banget gitu loh. Rentan sakit, rentan lemah, letih, lesu gitu, dan gak semangat. Betul, betul. Dan ini yang paling dibutuhkan sama seorang ibu ya Kak ya, apalagi ibu 2 anak yang energinya juga lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi penting banget memenuhi kebutuhan diri gitu. Secara psikis juga penting banget untuk dipenuhi, apa istilahnya, kalau tidak, ya itu tadi, emosinya juga bisa meledak-ledak atau enggak bisa, ada teman-temanku nih yang pernah mengalami kasus ketika kebutuhan dirinya tidak terpenuhi, itu ada yang pernah nangis sendirian gitu, tiba-tiba pas lagi masak gitu ya, ngaduk Ya, wajan, kok tiba-tiba nangis, kayak ternyata nangis gitu ya. setelah iya, setelah diajakin refleks tuh, dia capek badannya gitu, hatinya lagi capek juga gitu. Ah, banyak deh pokoknya. Terus juga ada dampak sosial juga, ya itu tadi misalnya aku sebutin pas lagi antri gitu ya, ngelihat orang kayak kesel gitu, padahal Kesel keselnya gitu bukan ya. sama orang yang di depan antri, tapi kesel karena diri lagi penuh, apa kebutuhan dirinya tidak terpenuhi aja gitu. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin ada cerita atau ada pertanyaan ya Kak ya, sambil Kak Uswah nemenin si Ade juga, silahkan di kolom komentar. Tapi sambil nunggu Kak, ini kan tadi Kakak bahas tentang betapa bisa berkembang bersama suami gitu ya setelah ikut rangkul ini. Dan aku yakin ini juga salah satu ilmu dari banyaknya kurikulum rangkul yang kita pelajari, salah satunya dengan mengenali diri sendiri gitu ya, seperti yang kita bahas minggu kemarin sama Kak Ami. Ketika kita sudah kenal sama diri kita sendiri, ya dua-duanya bangun. Nggak distract. Banget itu. Baik, salah. Ini Kak, oke. Aduh, nggak mau dia. Sambil ngobrol aman nih Kak. Iya, ya aman, Kak. Oke. Nah, kalau nggak aman skip ya Kak ya. Iya, ya. Maksudnya pegang tanganmu. Iya. Baikkan aku akan telepon 911. Oke. Yang penting aman lah aku. Ini kita balik lagi tentang bersama suami tadi, bersama pasangan tadi. Salah satu teman tandem yang penting banget gitu dalam rumah gitu ya. Kalau buat yang single mungkin orang tua saat ini gitu ya, atau saudara. Em, ketika kita berkomunikasi dengan suami untuk bisa mencekoki keilmuan-keilmuan tentang memenuhi kebutuhan diri, komunikasi efektif dan sebagainya, itu kan juga pasti dipengaruhi oleh kakak sebagai rangkul nih, kak Usul sebagai rangkul yang juga mempelajari tentang basic parenting secara lengkap gitu, terutama tentang pengenalan diri sendiri gitu. Nah, eh, seberapa berdampak sih Kak sebelum ikut rangkul dengan sesudah ikut rangkul gitu, mengenali diri sendiri dan juga dalam pengasuhan bersama suami juga secara relationship gitu Kak, seberapa berpengaruh dan perbedaannya apa deh gitu, sebelum dan sesudah rangkul. eh Ngaruh banget sih ya kalau kalau aku ya gitu karena yang aku katakan tadi Kak kalau dulu-dulu tuh aku orangnya itu silent treatment kan nah itu kan pasti ada
ada batas waktu di mana akan meledak gitu. Kalau atau jadi bicaranya itu ketus, menyakitkan gitu, menyakitkan lawan bicara, di mana itu kan pasangan kita ya. Kadang kayak pasangan kayak jadi merasa nggak dihargai gitu ya, karena kenapa sih kok cuman ditanya gini aja kok jawabannya apa ya, kayak kita dengan intonasi yang naik gitu ya, padahal itu kan udah banyak hal yang kita apa ya, berantem di dalam kepala gitu kan kak. Itu tuh kayak itu aku pas belum kena rangkul gitu. Nah pas udah kena rangkul itu aku kadang kayak mikir juga, ini tuh harus hal-hal yang perlu dikomunikasikan apa enggak sih gitu. Masa gini aja aku harus ngomong gitu. Tapi jadi punya pandangan baru gitu. Kalau nggak ngomong, kayak aku capek nunggu suami ngerti sendiri, itu juga nggak ada range waktu pastinya gitu kan. Nah lebih baik ya udah aku komunikasikan aja gitu apa yang menjadi concern aku gitu. Nah itu hal yang paling berdampak di diri aku gitu. Apalagi kalau dirangkul kan kita belajar juga komunikasi efektif. Yang pertama adalah memulainya selalu dari sudut pandang kita gitu ya. Dan itu kan emang pas dipraktekin itu dampaknya besar banget sih kak. Jadi karena tadi itu kuncinya dari hubungan yang mengupayakan ya hubungan yang harmonis itu tuh awalnya emang dari cara kita berkomunikasi sih kak. Emang itu amat sangat berdampak gitu ya. Kalau misalnya kita bisa aja dalam 1 minggu dulu kayak berantem itu kayak misalnya 3-4 kali gitu ya. Kalau sekarang kayak lebih jarang gitu ya, karena mungkin udah bisa mengkomunikasikan kebutuhan aku, terus cara mengkomunikasikan juga nggak menyinggung egonya suami. Benar. Itu sih yang paling paling kerasa itu kak gitu kan, karena kayak apa cara kita komunikasi itu ternyata juga berpengaruh gitu ya terhadap output ya yang akan diperoleh gitu. Nah itu yang paling kerasa gitu. Jadi emang kayak pas bicara dari apa namanya sudut pandang kita gitu, kayak misalnya aku lagi capek gitu, aku jadi nggak bisa ngelakuin ini itu. Bisa nggak kalau kakak kalau misalnya nggak capek bantuin ini gitu. Nah itu lebih mudah diterima daripada membandingkan kamu enak, kamu kan kerjanya gitu. Itu akan Benar. menyulut api pertengkaran. Padahal Menyinggung itu ego juga ya kak ya. iya menyulut ego, oh kayak suami jadi merasa nggak dihargai gitu sih kak. Itu yang menurutku paling kerasa banget sih kak, perbedaannya kebantu banget gitu kak. Benar, benar, benar. Dan aku juga secara pribadi sih sedikit refleksi gitu ya. Sebelum bacain refleksinya Kak Ami di kolom chat yang seru juga nih. Aku juga salah satu yang apa ya istilahnya menjadi terbantu gitu setelah ikut rangkul karena sebelumnya nggak ngerti tentang ya diri sendiri juga ngambang juga gitu ya tentang mengenal diri sendiri juga ternyata kita masih jauh banget gitu tentang pengenalan diri sendiri belum lagi mengelola emosinya gitu dan juga nggak pandai berkomunikasi juga. Aku kan kalau Kak Uswa silent treatment, aku adalah contoh yang si ceplas-ceplos ini yang kadang-kadang suka menyinggung ego pasangan gitu dengan cara uh, ceritanya pengen mengeluarkan perasaan gitu, tapi malah kayak menyudutkan gitu dengan kalimat kamu nggak ngerti sama aku, kamu tahu nggak sih kalau aku itu lah mana katanya kata Pak suami kan kayak gitu. Jadi setelah setelah ikut rampul dan mulai diajarkan cara mengenal diri sendiri, terus juga mengetahui pola pengasuhan masa lalu kita seperti apa gitu ya, yang mana berpengaruh juga gitu sama ternyata pengelolaan emosi gitu, karena kita akan dibantu untuk dirangkul gitu ya, kita dibantu untuk bisa mengenal sifat kita lagi, sifat Ya, bawaan, terus secara emosi kita juga gitu. Wah komplit deh kalau ikut dirangkul deh pokoknya, terus juga komunikasi efektifnya ternyata kita diajarin bahwa ini jangan kamu-kamu tapi aku gitu. Jadi
Kita cuma kayak ngasih informasi aja sama orang-orang di sekitar kita gitu ya, bahwa aku sedang tidak baik-baik saja karena Ya, kamu seperti ini, maunya aku ya kan kayak gitu ya, maunya ya, aku kamu seperti ini ya. Setelah kita menyampaikan, dia berdampak ke dia atau tidak itu mah terserah ya, itu urusan Tuhan dan hatinya gitu. Jadi secara pribadi pun setelah belajar komunikasi efektif aku jadi lega juga gitu Kak. Karena kalau lagi capek, aku udah mengutarakan gitu bahwa aku capek. Kalau aku lagi kesel, aku tersinggung, aku jadi udah mengutarakan bahwa aku sedang tersinggung gitu. Dan ternyata itu juga salah satu memenuhi kebutuhan diri aku berinteraksi dengan baik tanpa menyinggung ego orang lain. Walaupun mungkin akan tetap agak bikin emosi orang lain atau pasangan goyang ya Kak ya, karena kan patahan terjadi ya. konflik di situ gitu. Kalau di Rangko juga diajarin resolusi konflik. Nah, lengkap banget nih teman-teman. Kayak Kak Ami nih, kata Kak Ami tahun lalu banget nih aku ngalamin tiba-tiba nangis sendiri di dapur, terus ketahuan sama suami, ditanyain kenapa, kok tiba-tiba nangis, terus aku bilang aku capek, oh nggak selebay itu ya, nggak ada teman kata Kak Ami, capek ya namanya berjuang Medan ya, tapi pasti kerasa juga sama Kak Uswah dan aku pribadi gitu ketika kita Medan pindah-pindah tempat itu tuh adaptasi lingkungan tuh sangat-sangat eh, tidak mudah gitu dan sering sekali terjadi hal-hal seperti ini yang emosi marahnya keluar, yang emosi sedihnya keluar gitu dan sebagainya. Dan dengan ikut dirangkul, kita bakal diajarin mulai dari mengenali diri sendiri, mengelola emosi, terus mengenali sifat bawaan dan juga emosi dominan gitu ya. Terus juga komunikasi efektif dan resolusi konfliknya, serta banyak hal lainnya lagi yang akan bisa membantu kita secara pribadi untuk bisa bertumbuh, apalagi membersamai keluarga dalam pengasuhan gitu. Jadi kayak diajarin rangkulan bareng juga sama teman-teman yang lainnya melalui saling refleksi dan juga bercerita. Ditambah kurikulum yang ciamik. Dan aku uh, ini iklan ya teman-teman. Sebelum ngobrol lanjut sama Kak Uswa, yang mungkin bisa temenin apa anaknya dulu buat ngobrol ya Kak ya. Aku info dulu sama teman-teman yang mungkin mau ikut gabung Rangkul bahwa sekarang Rangkul sedang rekrutmen anggota baru lagi gitu ya buat teman-teman yang mau belajar tentang parenting bersama keluarga kita gitu ya, sebuah yayasan bersama Ibu Najila Shihab dan teman-teman yang akan membahas tuntas tentang masalah pengasuhan bersama gitu. Dan nggak cuma pengasuhan karena juga banyak teman-teman rangkul yang single juga gitu untuk belajar tentang dirinya sendiri, emosinya, terus komunikasi efektif dan juga resolusi konflik untuk membersamai keluarganya, ya, orang tuanya atau saudaranya gitu, atau nanti berguna buat kamu yang mau berkeluarga di masa depan gitu. Dan kamu bisa langsung ke Instagramnya @keluargakita.id ya, @keluargakita.id dan juga Rangkul Keluarga Kita. Atau kamu bisa tipis-tipis ke @rangkul kalsulmal dan juga bisa ngintip Instagram kita berdua. Nanti kita juga akan spill-spill di story ya Kak, insya Allah. Di story aku sekarang lagi ada link pendaftarannya juga. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen belajar lebih lagi dari hari ini, karena kita akan bahas tuntas, jadi kamu bisa langsung daftar deh buruan, gak bakal rugi. Weh. Ini aku garansi ya, karena aku merasakan sendiri di Rangkul itu aku berobat jauh. Karena secara emosi jadi kebantu banget gitu. Karena tante ikutan ngasuh anak-anaknya Kak. Masih gimana kami? Oh, tantenya ikut gitu ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Aku juga pengen deh ada yang bisa dititipin gitu. Karena sekarang lagi sendiri, lagi LDM, sedih deh gitu. Ya biasa nitip tipis-tipis ke nenek gitu ya. Cuman kadang-kadang suka nggak enak juga gitu. Nah, setelah iklan tadi, kita mari coba lanjutkan lagi obrolan kita tentang ambil jeda ini. Nah, aku terakhir deh ya Kak, ya ini terakhir karena mungkin Kak Uso udah mulai hektik dan mau siap-siap buat persiapan buka puasa juga. Tips dan saran deh buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi sibuk dengan berbagai macam perannya gitu dan mungkin sekarang lagi berasa dirinya sendirian, kesepian, terus merasa kayak terombang-ambing gitu ya. Emosinya ini kenapa ya gitu, kok sering nangis sendiri gitu, karena kan Iya. biasanya kita sebagai makhluk ekstrovert, misalnya teman-teman yang ekstrovert nih kayak
wah di luar heboh, hahaha ini gitu. Pas pulang ke rumah di kamar mendekam sendirian gitu. Itu aku. Aku mungkin Oh, teman-teman yang introvert gitu, tiba-tiba makin kayak dirinya merasa kayak melo, sering mempertanyakan value dirinya gitu. Nah, dari Kak Uswa deh yang sekarang sedang selalu cari cara aku lihat ya untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan diri, aktualisasi diri, terus juga kebutuhan diri yang lain-lain juga. Adakah tips dan trik buat teman-teman yang lagi nonton hari ini? apa ya tips and triknya itu sebenarnya kan apa ya setiap diri itu kayaknya punya alarm gitu ya kayak misalnya ketika kita di luar hore-hore terus di di dalam kamar huhu itu juga sebenarnya alarm gitu ya apa sih yang apa ya kebutuhan apa yang sebenarnya belum terpenuhi gitu. Jadi dengarkan alarm itu sih Kak. Tips yang pertama itu adalah dengarkan alarm tubuh kita karena tubuh kita itu punya alarm dan kita juga harus merespon ya harus merespon karena kalau alarm itu nggak direspon lama-lama itu kita akan bebal gitu nggak apa ya nggak mengenali gitu ya dan yang pertama itu sih Kak, dengar alarm tubuh kita. Terus apa nih yang mau hal-hal yang kurang terpenuhi gitu. Sebenarnya karena kebutuhan dasarnya itu hanya 4 aja kok gitu ya. Kebutuhan nutrisi tadi, makanan gitu. Yang kedua gerak, olahraga. Terus ketiga adalah interaksi sosial. Yang keempat adalah aktualisasi diri. Jadi dari alarm itu lalu dicek mana yang belum terpenuhi. Kalau butuh bantuan gitu, kalau misalnya lagi capek, lagi marah, uh, komunikasikan sama orang yang emang kamu percaya gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri itu kan jadi lingkaran pertemanannya itu aku kecil banget gitu ya. Udah jarang keluar rumah gitu. Terus kerjanya juga WFH di rumah dan selalu kerja sama foreigner ya orang yang sebelumnya belum kenal dan kayak gini sama Kak Desi gitu lalu cari komunitas yang emang kayak ini aku sama Kak Desi tuh mungkin kita mempunyai kesamaan cerita gitu ya jadi kayak walaupun nggak kenal orang jauh gitu tapi tetap nyaman gitu cerita gitu bahkan kalau di grup gitu kalau kita lagi mewek-mewek dan ini tuh kayak ya udah kayak cerita aja gitu jadi apa ya cari komunitas yang nerima kamu apa adanya gitu no judgment gitu itu kayaknya penting banget sih Kak untuk apa ya kesehatan mental. Ya tunggu ya. Oh iya, nanti lidinya diambil ya. Boleh adik pinjam 2 menit? Oke. Okay. Itu cari komunitas yang nerima kita apa adanya itu penting gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya pasangan suami yang bisa diajak cerita, nah itu juga boleh banget gitu ya. Intinya ceritakan kalau misalnya ada yang hal-hal yang nggak bisa kita selesaikan sendiri gitu ya, itu silahkan gitu. Itu sih Kak dan kita emang harus punya waktu untuk yang benar-benar sama diri kita sendiri. Nah, 8 hari apa ya menjalani puasa dengan kesibukanku dengan 2 anak tunggal dan bayi itu tuh jadi aku berefleksi, aku jadi punya waktu lebih untuk diri sendiri dan itu amat sangat enak sekali gitu karena aku memulai pagi dengan lebih dini gitu kan di kita itu juga kita salah satu cari caranya itu di mana sih waktu kita paling produktif apakah kita morning people atau ketika malam kita ini nah itu juga perlu banget sih kita cari tahu gitu sih di pas momen Ramadan ini kayak kerasa banget sih Kak kalau itu menegaskan kalau oh emang aku morning people gitu karena enak banget flow-nya gitu ya pagi-pagi karena kayak sebelum subuh gitu ya udah harus bangun dan itu aku punya banyak waktu untuk diriku sendiri gitu kayak aku bisa memenuhi kebutuhan belajarku persiapan kelas kayak gitu itu
enak banget gitu. Jadi itu juga perlu kita cari tahu di mana kita waktu yang paling produktif gitu Kak. Oke, wah Oke. mantap banget deh. Ini kalau kata apa ya teman-teman yang ikut kelas-kelas daring itu ilmunya daging semua hari ini. Dan semoga juga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lain. Nah, buat Kak Uswa yang mungkin mau ada kesibukan bisa dilanjut dulu kan karena kita aku ngobrolnya sebenarnya masih pengen panjang tapi kayaknya sih ada yang lebih membutuhkan Kak Uswa. Thank you banget buat hari ini dan seperti kata Kak Uswa tadi penting banget mengenali diri kamu sendiri dan penting banget memenuhi kebutuhan diri sendiri. Cari tahu tentang apa yang sebenarnya kamu sedang butuhkan dan sedang kamu rasakan dengan mengingat alarm diri. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Thank you banget juga buat Kak Uswah yang sudah menyempatkan dirinya untuk mau nemenin aku kesibukan bersama Dede juga. Dan terima kasih sudah bekerja sama bersama kami, Ade. Sampai kapan kita online dulu ya. Nanti kapan-kapan ya, semoga ada jodoh dan rezeki bisa ketemu tatap muka ya Kak Uswah. Amin. Oke. Bye. Selamat berpuasa, salam buat keluarga, dan semoga sehat-sehat selalu di sana. Oke, aku izin end live kita hari ini ya, Kak Uswa. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum. Oke teman-teman, thank you. Dan sedikit di-highlight lagi, kamu penting banget untuk bisa memenuhi kebutuhan diri kamu dengan memulai mengenali diri kamu sendiri tentang apa yang sedang kamu butuhkan, dicari tahu, ngobrol banyak-banyak sama diri sendiri, jadi nggak cuma ngobrol sama orang lain gitu ya. Penting juga untuk bisa berkomunikasi efektif wah, sampai belibet nih. Sama orang-orang terdekat kamu. Dan thank you banget buat yang udah nonton. Kamu bisa nonton tayangan ulangnya di Reels aku atau juga di YouTube aku Desi Florina. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen gabung ke Rangkul, kamu bisa visit ke story IG aku atau ke @rangkul keluarga kita atau ke @keluarga kita ID untuk cari tahu info tentang relawan keluarga kita atau Rangkul dan daftar menjadi anggota di sana. Buat teman-teman yang mau ikut sesi tapi nggak mau ikut rangkulnya gitu ya, nggak mau ikut komunitasnya, kamu bisa ikut sesi-sesinya karena banyak banget pembahasan-pembahasan seru di sana. Mulai dari mengenali diri sendiri, terus juga kamu bisa diajarkan untuk mengelola emosi. Terus bisa hari ini tadi mengenali tentang kebutuhan diri juga dan masih banyak lagi. Kamu bisa lihat di @rangkul keluarga kita banyak sesi-sesi seluruh Indonesia mulai dari yang online sampai yang offline. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah ketemu minggu depan lagi. Dadah.